Puji akan nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Siapa yang di sini sangat bersuka cita pada sore menjelang malam hari ini? Angkat tangannya. Ayo aku undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah hari ini dalam doa pembuka. Mari kita satukan hati. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami sangat senang Tuhan bisa berkumpul Tuhan bersama teman-teman kami Tuhan. Kami bisa bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami di sini tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah pada hari ini Tuhan. Yang lapar akan dipenuhi Tuhan. Yang haus juga akan dipenuhi Tuhan. Kiranya kami ditemukan menjadi penyembah-penyembah-Mu yang hidup ya Tuhan. Yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami awali ibadah hari ini Tuhan dengan ucapan bersyukur kami dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita angkat mulai dari awal lagi. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Ini penyertaan iman kami Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku angkat dosa-Mu. Ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang. Oh, saat kami menyembah-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Aku mau kita semua untuk nyanyi bareng-bareng teman-teman.
ku pandang kekudusan saat kami menyembah-Mu. Amin. Kami puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hati, kami pandang kekudusan-Mu. Yes, saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, angkat suaramu, angkat hatimu, katakan. Oh, ku pandang kekudusan-Mu saat kami menyembah, kami puji, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku angkat hati, oh ku pandang kekudusan-Mu. Oh ini Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat, yes, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Ini setiap kami Tuhan, turun atas kami Tuhan, sampai Kau merasakan roh. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat kami menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Tuhan. Oh bangunlah hai jiwaku, sembah Tuhan. Nyanyian dan bersoraklah. Nyanyi. Yes, kami menyembah-Mu Tuhan. Nyanyian bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Seperti yang ada padamu. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan. Nyanyian bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu.
dan bersorak. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya ku kasihi. Kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami mau menyembahmu, memujimu lebih excited. Terima kasih Tuhan. Kau berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Teman-teman yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tos kanan kirinya. Katakan semangat. Karena kita punya Tuhan yang mulia. Amin. Kasih tepuk tangan kamu di atas kepala. Yes. Kau yang mulia Tuhan, segala hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kamu yang telah ubahkan hidup kami, sama-sama kita katakan. Terangmu yang telah ubah hidup, kau jadikan aku ciptaan baru. Tanganku dan memujimu, hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Kasih sorakan buat Tuhan kita. Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak awal, dan kini engkaulah pusat segalanya. Terima kasih Bapa. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Come on, 1, 2, 3, yeah. Mulia namamu. Mulia namamu. Yes. Clap your hand, clap your hand. Woo. Be glorified. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things. Sama-sama kita katakan, to God. Yes, for the things He's done. To God be the glory.
kami nyatakan Yesus mulia. Yes, segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Yesus mulia. Kasih setiamu Tuhan gak pernah berakhir. Engkau yang melimpahkan segalanya bagi kami Tuhan, karena Engkau sanggup Tuhan. Yes, sama-sama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yes, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Setiamu gak pernah berakhir hidup kami. Say, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, Bapa sanggup segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dan aku memuji Tuhan. Sama-sama kita kan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah ku sanggup, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang gak pernah berakhir Tuhan. Kiranya Engkau tidak pernah bosan-bosan Tuhan, untuk memberkati kami semua Tuhan, bahkan hingga keturunan kami nanti Tuhan. Kami mau belajar untuk berserah penuh kepadamu Tuhan. Tuhan berkati, memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkati, berkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi. Dia menyinari, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Damai sejahtera Tuhan Yesus berkati. Oh, kiranya Tuhan berkenan berkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati,
Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, biar hidup kami, biar hati kami merindukan setiap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Kalau kami boleh masuk ke dalam tahta kudus-Mu, melalui pengorbanan Engkau Yesus, yang memberikan hidup kami, bahkan Kau memberikan hidup yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin pemberitaan firman pada sore hari ini. Biar hidup kami, hati kami terbuka, telinga kami mendengar setiap firman. Biar firman itu boleh masuk Tuhan di dalam hati kami. Boleh bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat. Dan buahnya dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biar hanya firman-Mu yang Kau sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Berkati kami semua. Berikan kami hati seorang hamba yang siap mendengar pemberitaan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan. Amin, amin. Silakan. Terima kasih untuk tim Present Worship. Boleh tepuk tangan lagi kali ya. Saya sangat diberkati oleh pelayanan teman-teman di tempat ini. Ini kayaknya saya ketinggian di sini ya. Boleh turun nggak? Nggak usah pakai mimbar nggak apa-apa. Oh, makasih ya. Aduh, upahmu besar di surga. Nah, ini lebih enak nih. Selamat sore teman-teman. Selamat. Waktu saya berapa lama ya Kak Rohmat? 5 jam? 45, 35? 45 ya, oke. Saya bisa lihat jam di situ ya, 45. Oke. 6.15 ya kira-kira. Oke, selamat sore. Teman-teman di sini perkenalkan, nama saya Justin Anugrah. Saya seorang suami, saya sudah menikah tahun 2017. Saya punya seorang istri dan dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama umur 7 tahun, perempuan namanya Joan. Di sini ada yang namanya Joan? Nggak ada ya. Yang kedua namanya Josia, umur 3 tahun. Thank you. Ada yang namanya Josia? Nggak ada? Ada? Oh enggak. Namanya Josia umur 3 tahun, baru aja sekolah kelompok bermain. Lalu saya melayani di GBI Amanat Agung, tepatnya di daerah Jalan Bandengan Utara, kalau teman-teman tahu daerah Pluit sana di Jakarta Utara. Saya melayani sebagai wakil gembala, karena sebelumnya papa saya almarhum adalah gembala di tempat gereja kami selama mungkin sudah 38 tahun sebelum dia dipanggil Tuhan tahun 2018. Jadi saya sekarang menjadi wakil gembala, yang menjadi gembala adalah wakil papa saya, namanya Pendeta Johan Sunarto. Lalu ibu saya masih melayani juga di gereja. Lalu saya juga bekerja teman-teman, saya bekerja di Cameo Project kalau teman-teman tahu. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa, nggak usah ngangguk-ngangguk, tidak dosa. Saya juga kerja di Vision Plus juga OTT-nya MNC Group, kalau teman-teman tahu juga kalau nonton bola biasanya ya. Timnas gitu biasanya dipegang sama Vision Plus sama RCTI Plus. Jadi saya bekerja di sana sebagai produser film pendek-pendek gitu, series. Sekarang lagi mau bikinnya itu arahnya ke drama Cina. Ya tahu ya, Real Buzz gitu ya, tahu ya. Drama Box tahu, Drama Box? Tahu? Aplikasi Alkitab tahu teman-teman? Ya tahu ya. Jadi kita mesti balance ya. Jadi kalau suka nonton itu ketagihan nontonnya teman-teman. Sampai nanti episode berapa mesti beli koin. Nah itu biasanya di situ. Udah tahu endingnya kan, kita ketemu nih pasti nih. Tapi penasaran gitu ya, itulah kehidupan saya kira-kira. Dan hari ini saya dikasih tugas untuk bicara tentang keluarga. Jadi saya mau temanya Home Sweet Home. Ini saya sedang lagi kemarin habis radang ya, ini lagi memang musim sakit. Saya ke dokter kemarin itu hari Rabu. Saya ke dokter kenapa? Karena saya ingat hari ini mesti khotbah.
Hari Sabtu mesti khotbah, jadi hari Rebo saya bilang, aduh kalau saya diemin nih sampai Sabtu kayaknya masih sakit nih. Ya udah hari Rebo saya ke dokter sore-sore habis pulang kerja. Dokternya bilang, oh ini dari Senin Selasa kemarin semua sakitnya yang datang ke saya sakit ini sama. Jadi dokternya mungkin udah hafal resepnya sama gitu. Jadi puji Tuhan sekarang udah mendingan, udah sembuh gitu ya. Saya mau membicarakan tentang keluarga. Kenapa sih tentang keluarga? Karena hal yang paling sangat diincar, sangat dibenci oleh musuh kita yaitu iblis adalah keluarga. Paling gampang dia menghancurkan orang-orang Kristen, paling gampang dia menghancurkan anak-anak Tuhan dengan apa? Dengan menghancurkan keluarga. Karena dari keluarga lah keluar orang-orang yang pemenang, orang-orang yang tahu hidupnya berharga itu dari mana? Dari keluarga. Orang-orang yang punya antusias tinggi untuk melayani Tuhan, untuk bisa berbagi hidup sama orang banyak itu dari keluarga yang kuat. Kalau orang-orang hidup dari keluarga yang kurang kuat, mungkin ada ayah ibunya berpisah dan lain sebagainya, biasanya orang anak-anak, orang tua, saudara jadi tertutup, hidupnya hancur gitu. Paling gampang iblis menghancurkan keluarga. Maka itu kita perlu punya keluarga yang kuat. Kita perlu punya hubungan relasi yang kuat antar keluarga kita. Kenapa? Karena itu tujuan Tuhan mau supaya keluarga itu paling kuat di antara kehidupan kita. Tuhan mau keluarga itu menjadi tempat yang baik untuk kita bisa bertumbuh. Tapi juga iblis tahu, iblis mau hancurin itu. Maka itu kita mau belajar hari ini bagaimana sih kita bisa menjadi keluarga atau menjadi anggota keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat 1, saya bacakan teman-teman, atau kita baca sama-sama ya, biar masuk firman-Nya ke dalam hati kita dan telinga kita. Mazmur 127 ayat 1, 3, 2, 1. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi teman-teman, yang pertama yang harus kita lakukan dalam membangun keluarga, ini nggak bicara tentang pernikahan aja ya. Tapi siapa di sini yang udah menikah? Belum pasti ya? Ada? Belum. Mau ya Pak ya. Siapa yang mau menikah? Mau. Apa ada yang nggak mau? Mau ya. Saya yang nggak angkat tangan saya doain nggak menikah. Oh enggak ya, bercanda. Saya mau menikah, angkat tangan? Semua ya? Ada semua mau ya. Semua mau lah. Tapi kalau nggak menikah pun nggak apa-apa karena di Alkitab juga ada. Rasul Paulus dia bilang dia nggak mau menikah karena mau melayani Tuhan sepenuh hidupnya gitu. Karena kalau udah menikah nanti ada urusan, banyak urusan teman-teman. Jadi saya pikir dulu pas mau menikah itu saya mempermudah hidup saya. Saya pikir ya, oh ada yang istri ini yang bantuin nih gitu ya. Tapi ternyata ketika setelah menikah, makin ribet hidup saya ternyata ya. Tapi itu yang yang Tuhan mau kita membangun rumah kita dengan apa? Dengan penyertaan Tuhan di dalamnya. Jadi yang pertama harus ada Tuhan. Gak mungkin kita bangun rumah gak ada Tuhan. Gak mungkin kita punya relasi hubungan sama orang yang dekat sama kita tanpa Tuhan. Kalau di sini kan mungkin udah ada yang pacaran atau mau pacaran gitu ya. Itu ngeceknya gampang sebenarnya. Apakah pasangan itu dari Tuhan apa enggak? Yang pertama, ini faktor utama ya, faktor lainnya banyak gitu. Tapi yang utama adalah ketika kita memutuskan untuk serius sama dia, untuk berpacaran lah, untuk menyiapkan pernikahan dan lain sebagainya. Apakah orang ini, pasangan kita, mendekatkan diri kita sama Tuhan? Atau malah makin jauhin? Kuncinya itu salah satu faktor lainnya banyak. Harus lemah lembut, kalau pacaran aja udah kasar mah jangan. Lari teman-teman, karena menikah nanti lebih kasar lagi. Suka marah-marah, ngomel-ngomel. Misalnya yang perempuan masih siap-siap di rumahnya, lakinya udah nunggu 2 menit aja marah-marah. Aduh, lari teman-teman. Banyak faktor, tapi yang faktor utama adalah bagaimana bisa pasangan itu membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Jadi kita harus berdasarkan Tuhan di dalam setiap hubungan keluarga kita. Karena Tuhan yang membangun rumah. Lalu di dalam Amsal 24 ayat 3-4, ini bahasa Indonesia masa kini ya teman-teman. Rumah tangga
Ini kalau saya bilang rumah tangga ini apa yang kita kelola. Jadi nggak cuman rumah tangga itu suami istri dan lain sebagainya, tapi apa yang kita kelola. Misalnya teman-teman di dalam hidup, apa yang teman-teman sedang kerjakan hari-hari ini? Sekolah, kuliah kah? Atau ada side hustle? Side hustle, ada side hustle tau nggak? Side job gitu ya, jadi misalnya kalian teman-teman sekolah tapi punya usaha lain. Usaha lainnya juga biasa aja, kayak saya dulu sekolah sambil ada usaha. Usaha saya catering. Jadi mama saya masak, saya bawain ke sekolah, saya jualin ke teman saya, catering kan. Jadi apapun itu. Atau apalagi, usaha apa lagi ya kita jualan. Kalau dulu teman saya, kalau zaman dulu ya, ini nggak boleh dicontoh sebetulnya, tapi saya kasih tahu aja. Teman saya dulu jualan CD, lagu. Kalau teman-teman tahu CD? Compact disc tahu ya? Dia jualan dulu lagu-lagu di burn untuk dijual ke orang. Nah itu ini yang dia kerjakan gitu. Tapi walaupun itu bajakan ya, sekarang kan udah nggak bisa. Sekarang udah ada Spotify dan lain sebagainya yang bisa kita berbayar. Jadi rumah tangga dibangun dengan hikmat, pengertian, dan apabila ada pengetahuan maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Jadi dalam kehidupan kita, dalam hubungan keluarga kita itu harus ada hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ini urutan nih, jadi harus ada pengetahuan dulu. Kita mesti tahu nih, oh ternyata harus berdasarkan Tuhan yang membangun setiap kehidupan kita. Terus kita ngerti, kenapa sih? Ya karena ini tujuan Tuhan. Ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak dan kuasailah bumi. Jadilah pemimpin. Kita ngerti, oh tujuan kita harus memimpin nih. Memimpinnya dengan benar. Hikmat adalah yang paling tinggi. Karena apa? Hikmat tahu mana yang memilih, mana yang benar, mana yang salah. Ketika Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan benar, dia belum punya hikmat. Jadi dia nggak tahu tuh harus apa dan dia salah. Jadi di dalam keluarga kita, apa yang kita pegang saat ini, mungkin di sini ada yang bersaudara juga, ada yang anak tunggal, ada yang anak tunggal nggak? Anak tunggal ya? Cuma satu? Berarti yang lain bersaudara ya, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong kenapa pakai batik ya berdua itu? Oh apa ya? Oh kondangan ya, sama saya juga. Oh mohon maaf, biasanya saya pakai kaos ya, tapi hari ini saya pakai batik karena habis ini ada kondangan. Mungkin teman-teman tahu lah kondangan siapa ya. Ada Kodanil ya, kondangan Kodanil. Jadi saya pakai batik hari ini, sampai mana tadi lupa tuh jadinya. Oh anak saudara-saudara. Saya juga punya saudara, saya punya kakak, mungkin teman-teman pernah lihat dia lah di layar kaca atau di bioskop, namanya Martin Anugrah, dia pendiri Cameo Project, itu kakak saya. Nah saya hidup sama dia kakak beradik berdua aja. Nah biasa kalau berdua aja tuh berantemnya sengit karena tiap hari kan berantemnya sparring partnernya. Ini berdua juga ya? Berdua? Yang kakak yang mana? Iyalah kamu lah masa dia. Ya main drum tadi ya? Bagus main drumnya tadi. Udah belajar berapa lama? Umur 7, pantas kelihatan bagus. Sekarang umur? 18, udah 11 tahun ya. Jago tadi mainnya. Saya pengen sebenarnya dulu belajar drum tapi nggak ada kesempatan ya. Lalu apa tadi? Saudara berdua, oke. Dalam bersaudara, ini kayaknya kompak ya. Dekat apa enggak? Apa sering berantem? Sering juga ya, nggak apa-apa. Saya dulu juga sama koko saya tuh sering berantem. Kenapa? Karena sebagai adik, biasanya ya. Ini ada kakak adik lagi? Boleh angkat tangan? Gak mau ya, saya tahu tapi. Oh enggak ya, bukan ya. Bukan kakak adik ya, sorry. Jadi kakak adik itu kadang-kadang sering berantem, kenapa? Karena adik itu biasanya paling sering disuruh. Kamu punya kakak adik? Punya kakak, kamu paling kecil? Oke, berarti sering disuruh ya? Nah benar. Ini yang sering disuruh adik apa kakak? Adik lah ya. Oh seimbang, oh kakaknya baik nih berarti. Jarang-jarang kayak gini. Jadi kakak saya itu paling sering nyuruh. Zaman dulu ya misalnya, apapun itu dia nyuruh pasti. Dek ini dong dek, tolong dong dek, ini dek, tolong dong dek gitu ya. Saya pertama sebel juga, jadi mama saya ketika nyuruh koko saya misalnya, ituin dong langsung, dek bantuin tuh mama, dek bantuin tuh, selalu saya gitu, sampai waktu itu saya kesel ya. Emang anak mama saya doang, kan koko juga anak mama, suruh dong koko gitu kan.
Segala macam lah itu zaman pada saat dulu. Tapi ada satu hari Tuhan kasih kayak rema ke saya gitu. Daripada kamu berdebat. Siapa yang harus lakuin ini, siapa yang lakuin ini. Kamu lakuin aja. Kamu lakuin itu. Kenapa? Karena itu akan melatih kamu di masa depan. Karena gini, ini hikmat dari Tuhan. Karena setiap orang akan bayar harga. Ya, setiap orang akan bayar harga. Tinggal kita pilih mau kapan, sekarang atau nanti. Ketika kita menjadi anak yang terus-terusan ya, disuruh orang tua, kayak Yusuf lah ya. Disuruh ini, disuruh itu, dia mau dia. Dia akan bayar harganya di depan. Tapi kalau kita lihat kakak-kakaknya segala macam, bayarnya di belakang. Ketika ada kesulitan datang, mereka nggak tahu nih mesti ngapain. Kesaksian saya adalah, saya sering mengerjakan pekerjaan rumah. Dan membuat saya, kalau sekarang disuruh apapun setelah menikah nih ya, saya bisa cuci piring, cuci baju, dan lain sebagainya. Setrika agak susah, memang ya itu pekerjaan wanita kayaknya. Saya agak kurang sabar gitu kalau setrika, saya pakainya steam. Tapi apa yang kita lakukan pada saat kita masih kecil itu, yang kita terpaksa ya, kesannya tuh terpaksa, aduh mesti begini nih, aduh mesti beli makanan di sini, aduh mesti begini di sini. Itu akan memudahkan kita di masa depan. Ketika saya udah menikah saya langsung, wah puji Tuhan dulu saya sering disuruh koko saya loh. Puji Tuhan saya bilang. Kenapa? Karena berapa kali saya lihat koko saya, dia harus membayar harganya sekarang. Contoh, cuci piring di rumah. Dia pernah waktu itu main ke rumah saya, dia kayaknya disuruh cuci piring sama istrinya. Cuci dong, masa tuan rumah yang nyuci, dia nyuci. Nyucinya teman-teman, udah lama, sabunnya habis banyak gitu. Saya lihat koko saya lama banget, kok udah gua aja deh, lu lama banget dah, gak selesai-selesai gitu ya. Dia harus bayar harganya gitu. Sedangkan kalau saya udah tahu tekniknya, ini gini, bla bla bla, cepet lah gitu. Jadi apapun yang kita lakukan pada saat ini, setialah itu karena apa? Akan berguna, bayar harganya di depan atau bayar harganya di belakang. Sama kayak kita sebenarnya mau membina hubungan sama orang nih. Kita mau bayar harganya, susah-susahnya, tahu dia gimananya itu di sekarang apa di nanti. Banyak kan orang-orang kalau pacaran udah dah asal ya udah gue suka sama lu ini, gue ini sama lu ya udahlah. Kita santai aja biasa. Atau kita mau benar-benar kita tahu prinsip dia apa. Kalau kamu begini-begini, kamu gimana dan lain sebagainya, kita gali gitu. Nah, itu yang menjadi pengetahuan kita pada saat ini, tapi jadi pengertian dan bahkan jadi hikmat di masa depan. Next. Nah, saya mau kasih lihat. Ini struktur otak manusia. Jadi ada perbedaannya antara pria dan wanita. Saya kasih tahu dulu, yang kiri ini dia, jadi saya lupa otak kanan otak kiri itu berbeda. Ada yang logik, ada yang perasaan. Ya, jadi ada tentang pikiran dan perasaan ya. Jadi yang kiri ini dia selalu kalau tentang logik dia jalurnya sama nih, berpikirnya di kiri terus, nggak nyebrang-nyebrang. Nyebrang dikit lah kali mungkin. Yang kanan juga kalau perasaan ya dia tentang perasaan. Tapi yang kalau yang kanan, dia dalam pikiran terus dibawa perasaan. Perasaan dibawa pikiran, bolak-balik deh tuh. Dan ini gak ada yang salah teman-teman. Ini hanya memang genetik dari pria dan wanita seperti ini. Nah saya mau tanya, yang pria yang kiri apa kanan? Kiri. Kalau wanita yang? Kanan mentok kan? Udah kanan. Jadi memang pria dan wanita itu diciptakan berbeda. Jadi teman-teman ini sebenarnya saya nanti bawa ini sedikit aja ya. Maksudnya di dalam nanti saya kan percaya teman-teman pasti akan menikah, membina keluarga dan lain sebagainya. Ini teman-teman yang harus tahu. Harus ada pengetahuan bahwa pria dan wanita berbeda. Dari cara berpikirnya. Itu baru cara berpikir, belum cara melihat. Belum cara mendengar, belum cara berbicara. Wanita sukanya dikasihi. Ini nanti saya baca ya. Lanjut deh. Next. Nah, di sini dibilang istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Next. Hubungan istri kepada suami seperti manusia kepada Tuhan. Jadi ini, saya mau bilang ini kan suami istri ya. Cuma saya mau bilang kita bisa mengenal kita sebagai pria atau wanita itu seperti ini. Kalau pria itu demennya ini nih, sukanya dihormati,
sukanya ada orang taat sama dia, adanya orang setia sama dia dipuji. Laki-laki suka tuh, laki-laki suka itu. Jadi kalau ketemu sama laki, makanya seringkali kita kasih hormat. Atau kita bilangnya, bos gimana bos? Gitu. Bos apa kabar bos? Gitu kan. Orang laki-laki suka nih. Saya jarang lihat cewek dibilang bos apa kabar bos gitu, jarang ya. Karena cewek gak butuh itu. Cewek butuhnya lain. Next boleh lanjut. Nah sedangkan kalau istri atau wanita bilang adalah, hai suami kasihlah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Next. Istri atau wanita sukanya ini, dikasihi. Atau orang suka berkorban sama dia. Atau dia dirawat, suka tuh wanita. Kalau cowok gak suka. Cowok sukanya, wah gue yang merawat dong, gue provider. Gue yang kasih uang gitu ya, gue yang cari uang gitu ya. Kalau perempuan nature-nya adalah dia dikasihi. Maka itu kenapa drama Korea itu unyu-unyu banget kan cowoknya kan. Wah kalau turun gini dipegangin ininya supaya gak kebentok. Ya kan langsung yang cewek aduh gitu. Dalam dunia nyata jarang teman-teman. Kenapa? Karena pasarnya drama Korea adalah wanita. Coba kalau pria, nontonnya bola kan, kenapa? Kalau gol coba, semua orang hormat, semua orang girang gitu, wah tepuk tangan. Wah laki-laki kan langsung, wah. Atau olahraga, tinju dan lain sebagainya. Laki-laki demen dengan yang dihormati, penghormatan. Tapi kalau wanita demennya dikasihi, orang berkorban, waduh, aduh. Kayak apa ya, kalau di film-film tuh pacarnya ngorbanin diri, waduh kayaknya waduh enak banget, kapan pacar saya ngorbanin diri gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Sama wanita juga suka kalau misalnya wanita berteman sama wanita nih. Sering lah, apalagi kalau udah jarang ketemu kan, pelukan, cipika-cipiki, biasa. Coba kalau laki, cipika-cipiki kan geli juga ya ngeliatnya ya. Laki kan biasa, bos apa kabar bos? Pelukan, kenceng, pelukannya kenceng gitu. Kalau cewek kan, apa kabar gitu. Cipika-cipiki, terus gandengan kan, ke mall gandengan kan. Coba kalau cowok gandengan, aduh rasanya pengen dijorokin aja dari eskalator kan. Saya waktu itu pernah ke mall gitu, ini gandengan kok kayaknya cowok sama cowok dari belakang. Ya ampun dah. Jadi zaman sekarang kita harus jauhkan itu ya. Karena nature-nya dari wanita adalah suka dikasihi. Tapi nah, jangan sampai salah ketika nanti teman-teman berkeluarga. Teman-teman ngasih yang salah kepada pasangan teman-teman. Kayak yang laki misalnya. Laki malah memperlakukan istrinya dengan hormat. Dikasih penghormatan dan lain sebagainya gitu. Nggak cocok. Apalagi misalnya yang wanita juga. Dia istilahnya, aduh gue susah-susah deh di hidup gue. Biar suami saya tahu pengorbanan saya. Enggak cocok, karena apa? Nature-nya kita mesti tahu nih, di dalam tadi. Bahwa ya laki tuh maunya orang yang taat, orang yang setia sama dia, orang yang memuji dia. Nah paling seneng laki-laki tuh dipuji, paling seneng. Itu udah udah default. Laki-laki, makanya jangan sampai ketika nanti ini kalian menikah, laki-laki paling gak bisa direndahkan. Walaupun misalnya saya sering khotbah sama kaum DMBI, biasanya DMBI lebih seru kalau bahas ini karena mereka udah menikah. Kalau kalian kan belum, jadi ya nanti-nantilah ya gitu ya. Tapi laki-laki paling gak bisa direndahkan, walaupun dia dalam lagi keadaan susah. Contoh ya misalnya di dalam keluarga kita, seorang kepala keluarga yang harusnya mencari pekerjaan tapi dia lagi gak ada pekerjaan. Kita mungkin ingat waktu COVID lah. Saya juga waktu COVID, hancur-hancurannya teman-teman, waduh. Saya ngerasa menjadi ayah yang gagal, kepala keluarga yang gagal. Saya bukan nambah duit tapi nambah utang ketika COVID itu. Saya sampai minus bisnis saya itu minus 200 juta dalam 8 bulan. 200 juta utang saya. Di luar itu saya gade rumah saya senilai 1 M. Bayangin. Saya merasa, dan itu bukan rumah saya lagi, rumah orang tua saya.
Bayangin saya menjadi orang yang gagal. Menjadi orang yang benar-benar gagal. Dan istri saya tahu itu. Tapi apa yang istri saya lakukan? Dia gak bilang, emang payah sih lu, bukannya ini sih. Bilang makanya hati-hati jangan ambil bisnis itu. Kan gue udah bilangin, kan ini. Dia gak bilang gitu. Gak pernah sekalipun dia ucap gitu. Dia ngapain? Saya pernah satu kali bangun pagi, jam 3 pagi lah, jam 3 pagi saya ke toilet gitu ya. Saya langsung bangun dari tempat tidur saya ke toilet. Kebetulan di kamar saya ada toilet. Lalu pas saya keluar, saya kaget di ranjang saya kok gak ada orang. Istri saya kemana? Ternyata dia lagi berdoa. Jam 3 pagi. Dia lagi nangis berdoa untuk saya. Saya bilang, kamu lagi ngapain? Aku berdoa. Kamu tiap hari begini? Iya. Jadi selama saya susah itu, 8 bulan itu, ternyata dia gak pernah mojokin saya. Tapi dia apa? Dia berdoa. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau kasih istri saya ini. Dan saya bilang sama dia, saya kuat sampai saat ini, saya tahu kenapa. Tadi saya nggak tahu loh, saya bisa terus bekerja dengan hal yang begitu besar itu, yang sampai saya setiap kali nyetir mobil ya ke tempat kerja itu, biar AC-nya udah kenceng, biar dingin, saya berpeluh gede-gede banget nih, keringetan banyak banget tiap hari tuh, basah baju saya, walaupun di mobil yang dingin. Saya bilang sama dia, saya tahu kenapa saya kuat, ada orang yang menopang saya, yang selalu dukung saya, yang mungkin gak ngomong. Cuman semenjak saat itu saya langsung peluk dia, aduh maafin ya, kalau selama ini saya gak ngeliat, kamu ternyata berdoa buat saya. Dan dia juga gak pernah ngomong, saya berdoa lu buat kamu, enggak. Dia cuma doa, bayangin. Ketika itu saya langsung, wah Tuhan terima kasih ya. Dan puji Tuhan, Tuhan balikan keadaan kami, sampai sekarang puji Tuhan udah, rumah saya gak jadi di Sitabang, udah kembali, saya udah bisa balikin duit itu, dan 200 juta itu juga udah ketutup, dan singkat cerita Tuhan udah berkati lagi keluarga kami. Kuncinya apa tapi? Kuncinya itu ada orang yang mau berdoa. Gak pernah apa ya. Dan seorang anak, ini kan di sini semua orang anak ya. Jangan remehkan doa seorang anak juga. Banyak kan orang bilang kan, wah doa seorang ibu tuh paling manjur ya. Doa seorang anak juga. Ketika ada anak yang berdoa nih, Tuhan saya berdoa buat daddy saya, buat mami saya, buat saudara saya. Itu kuat banget. Saya ingat anak saya, Joan, itu kan dia sering kan ngelihat saya berdoa di gereja gitu ya. Numpang tangan sama orang segala macam gitu. Pernah waktu itu saya sakit demam berdarah saudara, teman-teman. Sakit demam berdarah gitu ya kan, sakit demam berdarah tuh pernah di sini, sakit demam berdarah itu paling gak enak loh. Pernah? Hah, pernah ya? Ada pernah? Belum, jangan sampai ya, kalau bisa jangan sampai. Tapi kalau seandainya sampai pun, itu benar-benar sakit yang, kalau bisa jangan deh. Jadi selama 2 minggu itu badan kita gak enak. Nah singkat cerita, anak saya Joan, dia kan sering kan ngelihat saya berdoain orang segala macam. Dia paling demen, kalau saya sakit, bukan paling demen maksudnya happy gitu ya, enggak. Tapi kalau sakit itu kesempatan dia untuk doain saya. Pokoknya setiap kali dia masuk ke kamar saya kalau lagi saya sakit. Jadi kalau saya sakit itu saya talentnya memang rebahan. Jadi saya gak mau diganggu, saya mau tiduran seharian gitu. Jadi dia paling bukan senang, dia menantikan itu kalau saya sakit kenapa? Langsung dia berdoa, langsung dia ambil minyak. Karena kan kalau dia sakit tuh saya suka berdoa dia, saya kasih minyak urapan segala macam ya. Udah langsung, Dedi sakit. Langsung dia kasih minyak tangannya, ayo kita berdoa ya. Dedi supaya sembuh, Dedi Tuhan sembuhkan, sehat, kembali berjalan, kembali bekerja lagi. Disuruh kerja ya, ujung-ujungnya suruh kerja ya. Cari duit yang banyak gitu, kadang-kadang gitu ya. Nah tapi ketika dia berdoa gitu, saya ngerasain aduh ada kuasa Tuhan, ada kesembuhan dari Tuhan melalui anak saya. Yang saya lihat, karena apa ya, anak-anak kan tulus ya, anak-anak tulus sih. Makanya kalau teman-teman berdoa nih, tulus gitu loh, nggak ada macam-macamnya gitu. Beda kalau mungkin kalau orang gede kan, orang dewasa mungkin ada maksud dibalik halnya itu gitu. Jadi teman-teman itu tadi kita belajar bagaimana pria dan wanita. Nah sekarang anak-anak bagaimana terhadap orang tua. Dalam Kolose 3 ayat 20-23. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka.
melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Next. Di sini saya tulis hubungan anak terhadap orang tua adalah taat, menghormati, dan mengasihi. Mengasihinya dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Saya hidup di dalam keluarga hamba Tuhan. Papa saya pendeta, dan saya paling takut kalau dulu teman sekolah saya tahu saya anak pendeta. Kenapa? Karena kalau teman-teman saya tahu saya anak pendeta, langsung dicapnya holy, kudus gitu ya. Ada di sini anak pendeta? Ada. Oh anak pendeta. Siapa papanya? Pak Avandi. Oh, ya. Di sini juga ya berarti? Oh di Semarang. Oh, oke ya. GBI juga apa bukan? JKI. Oh JKI. Oke. Jadi saya anak hamba Tuhan, biasanya saya takut kalau ditanyain di sekolah kan, pekerjaan ayah apa gitu. Waduh saya takut apa ya. Kebetulan papa saya bukan full timer maksudnya. Dia juga masih bekerja pada saat itu di sebuah yayasan Kristen juga tapi. Jadi office manager gitu ya. Lalu saya selalu bilangnya karyawan swasta gitu ya. Saya selalu bilangnya gitu, nggak mau bilang pendeta gitu. Karena kalau bilang pendeta, wah langsung. Yang lain, wah nggak boleh nyontek, yang udah pasti itu tuh. Yang lain boleh nyontek, saya nggak boleh nyontek. Curang banget kan? Nggak boleh, pokoknya yang lain ada kerjasama saya nggak boleh. Nggak boleh dong Tin, lu kan anak pendeta gitu. Oke siap, gitu kan. Jadi saya dibesarkan di dalam keluarga pendeta. Dan keluarga pendeta ya gampang-gampang susah, banyak susahnya. Karena satu kalimat yang selalu sering saya dengar kalau saya minta sesuatu. Yaitu berdoa. Pak minta ini dong Pak. Ya, berdoa ya. Awalnya saya kesel loh, bener. Saya masih kecil jujur saya kesel. Mungkin kalau di sini juga kalau papa mamanya juga pelayan gitu ya, pendoa biasanya gitu juga. Ayo kita berdoa. Ayo kita sujud di kaki Yesus gitu ya. Tapi itu dulu, saya ngerasa mungkin kayak teman-teman sekarang lah, aduh kok doa terus ya. Tapi saya ngerasa sekarang itu menjadi bekal buat saya. Bahwa memang apa-apa itu harus berdoa dulu. Sama saya ingat banget papa saya dulu setiap kali kalau saya sakit. Pak sakit nih Pak. Dia pasti sebelum kita ke dokter, dia pasti berdoa dulu. Ayo kita doa dulu, dia bilang. Sebelum kita berangkat ke dokter kita berdoa dulu. Tuhan sembuhkan Justin dalam sakitnya, kita mau berobat, engkau yang sampaikan kami di dalam perjalanan sampai ke dokter dengan selamat. Dan pakai dokter itu menjadi alat untuk kesembuhan dan kau yang menjamah. Singkat, tapi itu yang selalu menjadi bekal buat saya ketika saya punya anak. Ketika anak saya sakit, wah, saya langsung ingat doa. Satu kali anak saya udah sekali masuk rumah sakit kalau nggak salah. Dia waktu itu sempat kena virus dirawat di rumah sakit. Lalu masuk IGD juga udah berapa kali lah gitu ya. Walaupun saya berdoa lah. Waktu itu sempat muntah-muntah saya doain di rumah ya supaya nggak usah ke IGD dan lain sebagainya gitu ya. Tapi jam 2 pagi, Dedi udah nggak tahan, anak saya yang 7 tahun ya, dia nggak tahan Ded, harus ke rumah sakit. Ya udah yuk, saya bawa dia ke rumah sakit. Jam 11 kalau nggak salah, jam 11 saya bawa ke rumah sakit, saya udah berdoa tuh, di jalan saya berdoa. Karena saya berdua doang sama dia, karena istri saya mesti nemenin anak saya yang umur 3 tahun kan. Saya jadi berdoa deh, duh Tuhan supaya nggak usah dirawat deh. Akhirnya kami ke IGD, saya berdoa, dia nangis dan lain sebagainya, diinfus. Akhirnya ya saya doain terus lah, pokoknya di ranjang itu saya doain terus. Supaya dia sembuh gitu ya. Singkat cerita, sembuh lah dia. Tapi ada suatu kali, saya pulang kerja, sore-sore lah jam 6 gitu ya. Dia langsung pas saya masuk rumah, langsung nangis ke saya. Dedi langsung peluk yang cewek ini yang umur 7 tahun. Sakit lehernya. Hah? Saya kaget, kenapa? Sakit leher batuk? Bukan. Sakit makan ikan. Hah? Ketelak duri saudara, teman-teman. Ketelak duri. Terus saya lihat lirik istri saya kan. Ketelak duri. Ketelak duri ada. Katanya, parah. Ya.
Gitu. Oh nggak apa-apa, duri itu nanti bisa keluar ya, sabar ya, sabar. Terus saya dikasih lihat fotonya sama istri saya kan. Ini fotonya nih, jangan kasih lihat dia, jangan kasih lihat dia. Jadi ada duri ikan gitu melintang, teman-teman, warna putih kelihatan gitu. Jadi di belakang sini nih. Saya mikir gimana cara ngambilnya ya? Ya nggak bisa lah kata istri saya. Saya pikir bisa gitu pakai apa kayak gitu ya. Nggak bisa, ya udah besok ke dokter THT deh. Ya kan, kita udah bingung mau ngapain, mau diapain. Ya kan bingung kan? Apa teman-teman di sini ada caranya? Apa saya nggak tahu. Makan roti katanya kan makan nasi kepel gitu ya. Minum air banyak gitu. Saya udah coba nggak bisa. Berdoa. Nah ini nih. Anak pendeta bukan. Bukan ya. Saya doain jadi pendeta ya kamu ya. Kamu nih tadi WL-nya udah sering berarti ya, kelihatannya udah menguasai ya? Hah? Basic ya. Kelihatan banget kayak Ko Daniel bawaannya. Oh lebih ya? Boleh, kita doakan ya supaya dipakai sampai ke bangsa-bangsa ya. Sampai mana tadi ya? Oh iya keselak, benar. Berdoa, benar. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan aduh maafkan Tuhan saya nggak ingat itu pertama. Saya langsung gini, aduh ke dokter nih kayaknya. Saya udah coba nih untuk nasi kepel gitu ya. Tapi kagak keluar anak saya kembung, kenyang. Ya kan makan nasi, minum air yang banyak kan, kembung kan. Saya takut juga nih, aduh gimana ya. Akhirnya, saya bilang udah ke dokter THT deh besok pagi. Terus saya bilang sama dia, kamu masih tahan gak nih malam ini? Aduh dia nangis semalaman gitu ya. Akhirnya saya kasih obat tempra lah ya untuk nahan sakit gitu, paracetamol gitu. Dia akhirnya tidur, terus saya berdoa sama dia. Sebelum dia tidur, saya ajak berdoa. Johan, ayo kita berdoa. Kan, anak kecil kan percaya-percaya aja kan. Saya bilang sama dia, mau gak Tuhan sembuhin? Mau dong Dedi. Percaya gak Tuhan bisa sembuhin kamu? Percaya. Dia ngomong percaya, saya yang aduh, ntar bener kan ya? Kan kredibilitas saya sebagai hamba Tuhan ini. Dia tahu saya pendeta kan. Percaya gak Tuhan bisa sembuhin? Percaya. Mau berdoa? Mau berdoa. Oke, besok kita ke dokter ya. Dia paling tahu ke dokter. Gak mau ke dokter Dedi. Ya udah, kalau gitu Tuhan yang sembuhin ya. Tapi saya bilang, kalau besok pagi masih belum, kita ke dokter. Gak mau ke dokter. Ya udah berarti yakin Tuhan sembuhin ya? Iya, gitu. Ya udah, kita berdoa ya. Tuhan, kami nggak mampu untuk ambil duri ini di dalam leher Johan. Tapi Engkau yang sanggup Tuhan. Kami minta Engkau jamah, Engkau yang campur tangan di dalam kesembuhan Johan ini. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Johan yakin Tuhan sembuhin? Yakin. Masih sakit? Masih Dedi, masih sakit. Ya sabar, yang penting kamu tidur dulu, saya bilang gitu. Nanti Tuhan pasti sembuhin ya. Dia udah tidur gitu. Saya bilang sama istri saya, gimana itu? Duri, gede banget. Di sini melintang gitu ya, di dalam ini melintang gitu. Gimana? Ya udah gimana? Dokter THT lah besok. Bisa dokter THT? Saya nanya gitu ya. Ya nggak tahu, emang saya dokter dia bilang. Ya enggak. Akhirnya ya udah daftar dulu. Akhirnya udah kita daftar jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Singkat cerita, ya kami berdoa juga berdua Tuhan Kau yang sembuhkan kalau bisa. Tapi ya kalau ke dokter THT ya berikan keberanian buat Johan, berikan keberanian buat kita semua. Akhirnya besok pagi dia bangun, ditanyain sama mamanya, masih sakit gak? Masih sedikit. Oh ya udah nggak apa-apa, mandi dulu deh. Mandi, sarapan gitu ya. Siap-siap mau ke dokter gitu. Sudah mau ke dokter. Terus saya bilang sama istri saya, coba lihat lehernya masih ada nggak gitu kan. Daripada ke dokter ntar udah nggak ada lagi. Dan rugi kita. Enggak deh. Jadi lihat coba lihat. Terus dia coba Johan mulutnya kebuka. Dilihat gitu. Difotoin. Puji Tuhan teman-teman. Udah gak ada. Puji Tuhan ya, beri kemuliaan buat Tuhan ya. Udah gak ada, saya juga sampai kaget. Bener nih, ternyata doa kita dijawab. Gitu. Saya sampai kaget, kenapa? Terus Tuhan kasih kayak bayangan gini. Ketika Adam di Taman Eden, ketika Tuhan janjikan seorang penolong, kan Adam dibuat tertidur. Terus Tuhan ambil apa? Ambil tulang rusuknya. Bener gak? Tuhan kayak ngasih pikiran ke saya. Ya ampun baru tulang kesedak aja di leher. Tulang rusuk aja saya ambil dari Adam. Apalah arti tulang ikan yang kesedak?
Iya, Tuhan kayak ngomong gitu, ini lucu nih kamu nih. Masa hal itu aja khawatir gitu. Ya kan kita sebagai bapak kan khawatir kan. Tapi Tuhan kasih lihat itu bahwa udah, kalau engkau berdoa, kalau dengan kesungguhan hati, iman anak seorang anak ini, Tuhan bisa membuat mujizat. Jadi teman-teman, di dalam kehidupan kita mengenal Tuhan, kita harus taat sama orang tua kita. Mungkin orang tua kita orang yang kalau kita anggap sebagai orang yang aduh kolot nih, ini nih gitu ya. Mungkin kalau kita istilahnya gini loh. Saya pernah dulu inilah banyak lah, maksudnya banyak kenakalan saya yang saya nggak nurut orang tua saya. Banyak banget. Tapi saya baru menyadari, oh ternyata maksud orang tua saya baik loh. Maksud orang tua saya menghindarkan saya dari hal yang lebih gawat lagi kalau saya teruskan. Tapi biasanya kita sebagai anak, aduh orang tua saya nggak tahu ini. Tapi itulah yang diperlukan bahwa kita sebagai anak, kita harus taat sama orang tua kita. Karena apa? Dia yang tahu. Dia pernah mengalami apa yang kita belum pernah alami. Dia tahu dan dia mengawasi kita. Singkat cerita ada kemarin saya nganter anak saya yang umur 3 tahun. Kalau tadi kan yang Joan tuh yang ketelak ya. Ini anak saya yang umur 3 tahun. Jadi dia baru sekolah kelompok bermain dan dia lumayan orangnya laki, berani, tapi sekaligus takut juga. Jadi kalau di dekat saya dia baru berani ya. Jadi singkat cerita dia harus saya anterin ke sekolah. Terus dulu waktu sebulan pertama dia gak mau saya lepasin. Saya nemenin dia jadi sebulan tuh di kelas. Lalu 3 bulan saya tinggal masih nangis dia. Jadi saya tinggal dia dalam keadaan nangis 3 bulan ke sekolahnya. Lalu sekarang udah enggak. Sekarang saya anterin langsung lari-larian segala macam ya. Saya lagi coba seminggu ini saya tinggal dia dari gerbang. Jadi saya nggak anterin dia ke dalam kelas, saya tinggal dia di gerbang. Jadi saya cuma anter, udah Josia kamu masuk sendiri ya. Oke Dedi, semangat lari, udah nggak nengok saya lagi, udah nggak mau dada-dada lagi, udah kayak yang punya sekolah. Udah, terus saya lihat, wah sering lari-larian dia, jadi nunggu bel masuk lari-larian. Terus mama saya bilang, Dek jangan lari-larian tuh nanti jatuh, dia bilang gitu. Saya bilang, ya udahlah kalau mau jatuh mau gimana, karena kan kita nggak bisa nemenin dia terus. Ya udah akhirnya suatu saat kemarin nih persis hari Kamis apa Jumat ya, Jumat kalau nggak salah. Bener, ternyata ketika saya udah anterin saya biasa suka ngintip. Dari gerbang ada tembok itu saya ngintip masih lari-larian gitu ya. Nah sebelum saya ngintip, mama saya udah ngintip duluan dan dia bilang, Dek Josia jatuh. Hah masa? Coba. Saya nggak mau deketin dia, saya lihat dari ujung ya. Mungkin dari sini sampai ujung pintu keluar itu, dia jatuh, tengkurap jatuhnya. Saya lihat pokoknya mukanya gak kenapa-napa, kan masih ngadep ke sini, jatuh tengkurap gitu. Saya liatin, saya di dalam hati ada 2 pilihan, saya samperin dia apa enggak, atau saya tetap di sini. Tuhan kayak ngasih satu penglihatan, coba kamu lihat dia bisa bangun sendiri. Saya tungguin, mama saya udah panik, ayo deh masuk. Angkat gitu ya. Biasa oma-oma kan gitu ya, nggak mau cucunya terluka gitu. Sabar mas, sabar. Saya tungguin. Masih lama dia, nggak tahu dia nungguin siapa gitu ya, mungkin dia nungguin saya. Akhirnya dia bangkit, dia jongkok. Di gawang, dia jongkok gitu ya. Jongkok lama. Habis itu dia baru berdiri, dia main lagi. Terus saya lihat itu, tadi saya mau samperin dia. Tapi udah saya tinggal aja deh. Saya baru ketemu dia lagi waktu pulang kerja, jadi pas sore gitu. Saya bilang, pas pulang, Josia, Dedi gitu. Kamu tadi di sekolah jatuh, langsung dikasih lihat. Ternyata saudara, baretnya banyak. Sini baret. Aduh, dalam saya merasa bersalah ya, aduh Tuhan kasihan amat nih, tahu gitu saya lihat dulu ya. Dia baret-baret, udah diobatin sama guru, dia bilang gitu, udah dibersihin maksudnya lukanya. Terus kamu kemana? Gimana? Sakit gak? Enggak sakit. Bisa berdiri kan? Bisa. Habis itu lari-lari lagi. Gitu. Apa yang saya bisa pelajari dari sini? Bahwa Tuhan tuh kadang kayak saya juga tuh. Dia ngelihat, mungkin kita jatuh ya dalam keluarga kita. Kadang-kadang kita ngomong hal yang mungkin orang tua kita, menyinggung hati orang tua kita. Tapi Tuhan kayak ngeliatin aja gitu.
ayo bangkit gak ini orang ya? Atau kita udah salah lah, kita di pergaulan yang salah, orang tua kita udah peringatin kita gitu. Tuhan kayak ngeliatin aja, ayo bangkit gak nih? Bangkit gak nih? Tapi dia terus mengawasi kita. Kalau sampai kita gak bangkit, dia pasti akan lari. Saya juga udah bilang nih, kalau sampai bel sekolah, dia masih tiduran di situ, saya akan lari ke dalam, saya angkat dia. Tapi ternyata dia bisa bangkit lagi. Dia bisa bangkit lagi. Jadi teman-teman, dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, yuk apa yang masih kita bisa koreksi dalam kehidupan kita? Apakah kita nggak taat? Apa sih tantangan sekarang? Mungkin kita sering gadget ya, gadget sering kita pakai untuk alasan kita nggak bantu orang tua kita dan lain sebagainya, game dan lain sebagainya. Kita nggak bantu orang tua kita. Tetapi ayo kita tahu bahwa rahasia ini besar dan rahasia ini yang memampukan kita untuk nanti menjadi bekal. Kita bayar harganya sekarang. Yang ayat terakhir, ini ayat terakhir bukan ya? Iya benar. Ayat terakhir. Ini sering banget, ini adalah prinsip kerajaan surga. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau saya bilang di sini adalah, ini SOP, standar operasional prosedur ya, SOP ya gitu ya. Pokoknya standarnya, urutan-urutannya kalau kita mau diberkati, yaitu apa? Yaitu kalau kita saudara-saudara bersama dalam satu keluarga ada kerukunan. Jadi kalau saya ngebayangin ya, ketika ada kerukunan itu Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau saya ngebayangin, kalau kita hidup dengan rukun satu keluarga di surga ya, di surga itu Tuhan bilang, keluarganya Justin tuh rukun, udah tahu dong malaikat mau apa, SOP-nya jelas dong apa, kirimin berkat. Karena apa? Tuhan memerintahkan berkat. Jadi udah formulanya. 1 + 1 sama dengan 2. Kalau ada kerukunan, pasti Tuhan memerintahkan berkat. Jadi jangan heran kalau kenapa sih selalu ada masalah nih dalam keluarga dan lain sebagainya. Udahkah kita mengusahakan kerukunan itu? Karena apa? Dalam kerukunan ada berkat, dalam kerukunan ada berkat. Kalau teman-teman tahu, dulu saya sama koko saya sempat clash di dalam bisnis. Jadi sempat saya ada masalah, saya pisah sama dia, nggak rukun. Tapi sekarang saya dipersatukan kembali ketika COVID itu. Jadi saya bersama-sama koko saya, kita ada bangun bisnis lagi. Dan ketika saya lihat ya, dalam kerukunan itu, Tuhan memerintahkan berkat. Artinya apa ya? Artinya bukan usaha kita, tapi Tuhan kirim. Kadang kan orang berusaha ya, wah nyogok sana deh, aduh gue koneksi ini deh, entertain temen gue yang ini deh yang punya banyak duitnya deh, kita ini deh. Enggak, benar-benar kita nggak pakai itu, kita cuman rukun, ayo kita kerjain, ada kesatuan. Pokoknya kita kalau mengerjakan sesuatu kita sepakat, nggak salah-salahan. Rukun nih, ketika ada kerukunan itu, wah Tuhan kirim. Yang kita nggak tahu dari mana, ada proyek ini, ada proyek itu dan lain sebagainya. Maka itu di dalam keluarga kita juga sama. Peliharalah itu, kita sebagai anak menjaga kerukunannya apa? Sama saudara kita, sama orang tua kita yang jaga. Slide terakhir. Jangan kejar apa yang bisa datang sendiri. Maksudnya apa? Berkat itu bisa datang sendiri kalau kita rukun. Jadi kejarlah kerukunan. Nih, saya bilang jangan kejar berkat, kejarlah kerukunan atau kesatuan. Jadi banyak orang salah mengejar berkat, dalam tanda kutip mengejar uang lah. Cari mati-matian dan lain sebagainya, tapi dia gak peduli sama keluarganya. Cari, apalagi kita mungkin sebagai anak-anak muda ya, nanti kita mikir nih pasti. Kalau nanti, kalau saya sih, gak tahu teman-teman di sini gitu gak. Karena saya hidup di dalam keluarga hamba Tuhan yang mungkin pas-pasan gitu ya. Pas-pasan artinya ya kita gak berkelebihan gitu. Jadi saya pengen dulu itu saya pengen gini. Saya mau kerja, saya mau buktiin bahwa saya bisa kaya, bisa ini. Saya kejar terus gitu ya.
Tapi saya lupa, saya harus kejar kerukunan. Bahwa berkat itu bisa datang sendiri. Kalau kita kejar kerukunan. Mungkin teman-teman, nggak mungkin ah. Saya membuktikannya dengan kerukunan. Berkat itu bisa datang sendiri. Maksudnya bukannya nggak bekerja ya, jangan salah loh. Bekerja harus gitu. Tapi di dalam bekerjaan itu harus ada kerukunan, ada kesatuan. Karena berkat Tuhan akan Tuhan perintahkan datang kalau kita hidup rukun. Jadi teman-teman, dalam kehidupan berkeluarga, saya berdoa supaya kita bisa mengejar kerukunan. Mengalah dalam keluarga kita. Kenapa? Percaya deh, apa yang kita lakukan di masa muda kita, apa pengorbanan kita, itu gak akan sia-sia. Tuhan akan perhitungkan semuanya gitu. Dan apa yang kita lakukan salah, jangan salah juga. Bahwa kita harus tuai itu. Sedihnya itu ya. Misalnya kita menabur kemalasan. Kita masih kecil nih, kita sekarang nih, malas belajar, malas ini. Kita akan tuai loh nantinya. Tapi kalau kita rajin, walaupun orang bilang ngapain lu, biasa aja, gak usah rajin-rajin gitu. Tapi kita terus rajin. Kita terus bekerja extra mile. Tahu kan ada ayat itu kan, kalau kau disuruh berjalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Kenapa? Karena itu latihan. Ketika orang meminta bajumu, berikan jubahmu. Kenapa? Karena itu latihan. Nanti ketika teman-teman bekerja, saya kasih tahu kuncinya nih. Ketika teman-teman bekerja, ini udah ada yang bekerja belum ya kira-kira? Udah ya Pak, nanti kan mau bekerja kan, apa gak mau bekerja semua? Mau jadi istri dan suami konglomerat kayak dideracin-deracin kan gitu ya. Enggak ya, kita mau bekerja, kuncinya gini. Ini yang selalu saya bilang kalau sama karyawan saya juga selalu saya bilang ini. Kalau kamu digaji, UMR lah, taruhlah kata UMR 5 juta, 5, berapa lah itu. Saya bilang, kalau kamu digaji 5 juta, bekerjalah seharga 10 juta. Orang dunia bilang apa? Ih, bego. Iya kan? Ini jujur-jujuran ya, orang-orang dunia pasti bilang, ih ngapain lu kalau digaji 5 juta, kerja lu 1 juta, pinter. Pinter, yang begitu baru pinter, orang dunia. Tapi orang Kristen bilang apa? Kalau kamu berjalan 1 mil, disuruh berjalanlah 2 mil. Artinya apa? Kalau kamu mendapat gaji 5 juta, bekerjalah seperti 10 juta. Itulah prinsip dari Alkitab. Dan itu yang akan membuat gini, ya kalau bosnya ngelihat, kan saya bilang gitu, nanti pasti bos ngelihat deh. Seandainya bos gak ngelihat, bekerjalah terus seperti itu. Sampai apa? Sampai bosnya malu. Kenapa? Kalau dia tanya, gajinya dia berapa? Aduh kecilan banget. Kecilan banget dia 5 juta. Tambahin sampai begitu. Seandainya kalau bosnya buta, nggak ngelihat ya sama sekali ya. Ada satu yang ngelihat, siapa? Tuhan. Yang adalah yang melihat kita. Kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kan tadi ayat yang tadi kan. Lakukanlah segala sesuatu segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau nanti teman-teman bekerja, teman-teman sekolah sekarang. Untuk apa sih? Dikasih tugas. 1 tugas, kerjakanlah 2 tugas. 1 buat temennya gitu. Sempat gitu ya? Pernah gak? Saya pernah loh dulu. Teman saya minta tolong, saya pernah. Jadi waktu itu ada tugas, biasanya bikin apa gitu ya. Tin tolong banget dong, gue gak ada bahannya nih, mau gak lu bikinin? Ya udah, saya bikin. Toh saya punya 2 bahannya, punya 2 juga di rumah gitu. Mama saya beliin 2, saya bikinin 2. Bekerjalah ekstra. Itulah yang apa ya, di dalam keluarga. Kalau saudara kita minta diambilin minum, ambilin juga makanan kecil. Amin, susah sih tapi memang saya juga pengalaman susah. Tapi itulah yang prinsip-prinsip Alkitab yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin apa ya, terdengar sedikit kayak, rohani banget ya. Kayaknya kita biasa aja deh ikutin dunia. Justru enggak. Ketika kita masuk di dalam perjanjian, ini kan masuk perjanjian sama Tuhan nih. Percaya deh, Tuhan gak akan ingkar janji. Hidup kita pasti akan diangkat Tuhan lebih dari yang kita pikirkan. Saya gak pernah nyangka hidup saya bisa sampai saat ini. Gak nyangka sama sekali dalam keluarga, dalam pekerjaan saya, dalam pelayanan saya. Kenapa? Karena Tuhan selalu bilang, itulah yang kau kerjakan
Setiap hari kesetiaanmu itu yang membawa kamu sampai sini. Jadi jangan pengen langsung, wah saya mau dong jalan langsung 2 mil, langsung saya dapat ini. Tapi kita gak mau mengerjakan bagian kita setiap harinya. Jadi saya berdoa teman-teman, apapun saya gak tahu keadaan teman-teman sekarang di dalam keluarga seperti apa. Tapi saya berdoa supaya kita bisa sama-sama setia, sama-sama mulai yuk dari hal-hal kecil. Saya undang pemusik sama ini yuk untuk maju ke depan. Boleh siapin lagu yang tadi lagi, yang berkat bagi keluargaku ya. Satu kali di dalam keluarga kami, saya mau ngomong apa lupa tadi tuh. Berkat. Bentar ya. Oh ya, saya bilang ini. Saya nggak tahu di dalam kehidupan teman-teman pada saat ini nih, teman-teman dalam posisi apa. Tapi percaya, Tuhan tidak pernah salah menempatkan teman-teman di keluarga teman-teman sekarang. Apapun keadaannya, apapun jelek keluarga teman-teman, bagaimanapun baiknya, Tuhan gak pernah salah. Kadang hati kita yang salah. Pada saat ini saya undang berdiri yuk. Pada saat ini saya mau undang kita sama-sama kasih berkat buat keluarga kita. Dengan apa? Kok saya belum punya duit, saya belum punya apa. Yuk kita dengan doa. Pada saat ini kita ucapkan berkat buat keluarga kita. Kenapa? Karena itu yang penting. Mungkin saya gak tahu di dalam kehidupan teman-teman ada yang, aduh kok gak tahu sih kehidupan saya, keluarga saya udah jauh deh dari kata sempurna. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan gak pernah salah nempatin teman-teman. Dan saya percaya teman-teman lah yang akan menjadi perubah dalam keluarga teman-teman. Pendobrak, pengubah generasi. Kasih apa yang demen tuh? Pengubah generasi. Dalam Alkitab sering banget satu orang yang berjuang mengubahkan generasi. Saya ingat nenek saya dari papa saya, dia orang pertama yang menjadi Kristen di dalam keluarga. Akhirnya dia berdoa, Tuhan pakai saya seorang ibu dengan 14 anak. Jadi papa saya 14 bersaudara. Pakai saya untuk menjadi alat Tuhan. Dia gak pernah menjadi pendeta, tapi ketika dia menyerahkan itu kepada Tuhan, anak dia 5 menjadi hamba Tuhan, termasuk papa saya. Dan cucunya sekarang ada 6 yang menjadi hamba Tuhan. Dan kayaknya akan nambah terus. Bayangkan dari satu orang yang cuma nenek-nenek mungkin ya, perantauan. Tuhan saya mau jadi hambamu. Akhirnya bisa membawa perubahan di dalam keluarga. Ayo saya ajak untuk kita berdoa. Kita mengucapkan berkat buat keluarga kita. Kita naikkan pujian ini. Kiranya Tuhan berkenan, katakan dengan iman, memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, yes, diberkatilah untuk selamanya. Katakan sekali lagi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga kami Tuhan. Berkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, apa yang telah Tuhan berkati. Yes Tuhan, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari, oh, dengan wajahnya
damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Saya minta saat teduh sebentar, sejenak aja ya sebelum kita tutup ibadah kita. Ayo kita berdoa, boleh dalam hati, boleh juga bersuara. Aku memberkati orang tuaku. Aku memberkati saudaraku. Aku mengampuni orang tuaku. Aku mengampuni saudara-saudaraku. Dalam kehidupan teman-teman nanti mungkin akan menghadapi banyak tantangan. Cuman ayo kita ucapkan berkat. Kau memberkati pekerjaan ayahku. Kau memberkati apa yang dihasilkan oleh ibuku. Tuhan kau berkati saudaraku. Biar Tuhan kau yang menjamah Tuhan. Setiap yang ada dalam keluarga kami. Tuhan mampukan kami, mampukan saya Tuhan. Menjadi pendoa untuk keluarga saya. Yang mengucapkan berkat Tuhan. Walaupun mungkin orang lain Tuhan banyak mengutuk. Tapi saya mau bilang Tuhan bahwa ada berkat di dalam keluarga kami. Apapun keadaan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau yang sanggup berkenan memberkati keluarga kami. Tuhan, kalau satu saja orang diselamatkan, kami percaya satu seisi rumah kami akan juga selamat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, jadikan kami satu orang itu yang berdoa bagi Engkau. Berdoa bagi keluarga kami Tuhan. Mari teman-teman, dalam setiap keadaan teman-teman dalam keluarga, saya berdoa. Teman-teman bisa menjadi orang yang membawa berkat bagi keluarga. Mengejar kerukunan. Karena berkat akan Tuhan perintahkan ke dalam teman-teman. Ke dalam keluarga teman-teman. Yang teman-teman gak pernah pikir, gak pernah bayangkan sebelumnya. Tuhan sediakan. Kalau apa? Kalau kita kerukun. Kalau kita bersatu dalam keluarga kita. Karena itu teman-teman, ayo kita bawa dalam hidup kita. Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup keluarga kita. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi keluargamu, Tuhan menyinari keluargamu dengan wajah-Nya. Kasih setia Tuhan terus beserta dengan keluarga teman-teman. Kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Firman yang mungkin sederhana, cuman Tuhan kami berdoa supaya Engkau mampukan kami menjadi anak-anak yang terus taat pada orang tua kami, menghormati orang tua kami karena kami tahu apa yang kami lakukan Tuhan segala-galanya untuk Engkau, bukan untuk kami sendiri atau untuk orang lain, tapi untuk Engkau saja Tuhan, pemberi hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus setia dalam setiap apapun yang ada di tangan kami, pendidikan kami, keluarga kami, pelayanan kami, ajar kami terus setia Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami lakukan sekarang menjadi persiapan kami di masa depan. Apa yang kami lakukan dengan tangisan air mata pada saat ini akan menjadi sorak-sorai di masa depan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu selalu setia mendampingi kami setiap harinya. Memberikan kami hikmat, memberikan kami tuntunan. Biar firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kami kemanapun kami pergi. Kami menjadi anak-anak muda yang tahu memilih yang benar, berjalan dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan segala hidup kami, segala ibadah kami pada hari ini. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Mohon maaf telat 20 menit ya.
Puji akan nama Tuhan. Teman-teman terberkati pada hari ini. Boleh angkat tangannya. Kasih senyum kanan kirinya. Semangat, jangan ngantuk gara-gara khotbah tadi ya. Terima kasih kepada hambanya Ko Yastin. Ya, Ko Yastin Anugerah. Balik lagi ya, kita harus punya hubungan sama Tuhan. Kita harus punya kerinduan untuk terus berdoa, untuk mengandalkan terus kita berserah penuh kepada Tuhan. Lagi-lagi kita di-remind ulang tentang hubungan dan saling mengasihi antar sesama kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi persembahan. Boleh kepada yang bertugas diamankan posisinya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, thank you Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan Kau telah mengulang kami di sini ya Tuhan. Tanpa kurang ada suatu apapun ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami telah diajarkan Tuhan untuk bersatu Tuhan, untuk terus berhubung dengan-Mu Tuhan. Kami mau berserah penuh dengan-Mu Tuhan. Kami mau do the best Tuhan untuk Engkau Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Karena ketika kami melakukan sesuatu yang terbaik untuk-Mu Tuhan, secara enggak langsung kami mendeklar bahwa Engkau adalah Tuhan, Kau adalah Raja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati juga hamba-Mu ya Tuhan. Kau Yastin ya Tuhan, Kau berkati keluarganya Tuhan, kedua anaknya Tuhan, istrinya Tuhan, apapun yang ia lakukan ya Tuhan, apapun yang dimanapun ia berada Tuhan, dia modal identitasnya Tuhan sebagai anak Allah. Dimanapun ia berada ya Tuhan, ia menjadi garam dalam terang dunia Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami ingin memberikan terbaik Tuhan kepadamu ya Tuhan. Mengembalikan setiap berkat yang telah Kau berikan pada kami selama seminggu ini. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberikannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman yang siap untuk memberikan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi teman-teman. Sembari kita memberi, boleh kepada hambanya Kak Romat untuk memberikan pengumuman hari ini. Oke, shalom semuanya. Kami kita memberikan persembahan, saya akan membagikan beberapa pengumuman. Pertama, teman-teman, gak berasa waktu udah November aja. Bentar lagi Desember kita akan merayakan Natal. Natalnya di minggu kedua, di Sabtu kedua ya teman-teman. Jadi siapin waktunya, nanti kita bakal Natal dan kebetulan juga kayaknya kita Natal gak di sini ya, kita Natal bakal di luar. Jadi siapin waktunya, ajak teman-temannya yang banyak dan kita akan sama-sama memeriahkan Natal yang ada. Amin. Sekali lagi Kak Yusin, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhannya. Pantesan saya tuh kok kayak agak pernah lihat di mana. Oh ternyata dulu saya sering nonton channelnya Cameo Project. Dulu tapi kan sekarang udah gak ini ya, udah gak ini ya. Lucu banget ya. Konten-kontennya seru lah. Sekali lagi terima kasih, diingatkan lagi. Dari tadi saya mendapatkan beberapa hal dan mendapatkan peremaan baru. Akhirnya kita mengerti kenapa kita harus menghormati dan mentaati dan mengasihi bapak mama kita. Karena tadi di awal Kak Yusin juga ada bilang ternyata nature-nya perempuan butuh dikasihi, laki-laki butuh dihormati dan ditaati. Itu kenapa kita sebagai anak harus bisa mentaati dan menghormati untuk bapak kita dan mengasihi untuk mama kita. Amin semuanya. Saya berdoa semua kita di tempat ini kiranya ditambahkan kasih, penghormatan dan ketaatannya sehingga keluarganya dari seperti apapun keadaan keluarga kita saat ini, kitalah yang akan membawa pemulihan bagi keluarga kita. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Nanti Kak Yosef Mari kita angkat tangan kita,
Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat yang terbaik pada malam hari ini. Anak-anak muda, kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa kita, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, kiranya selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus dipermuliakan. Sampai kita kembali ke rumah Bapa, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dan menjadi berkat di dalam keluarga, di dalam sekolah kalian, dalam pelayanan kalian, di dalam apapun yang kalian perbuat. Tuhan buat berhasil di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat ini. Haleluya, bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin.